Komedian senior Nunung tengah menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Setelah berjaya di panggung hiburan selama puluhan tahun, kini ia harus menghadapi krisis ekonomi yang memaksanya tinggal di sebuah kos-kosan di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Namun, lebih dari sekadar masalah finansial yang membuat Nunung benar-benar terpukul adalah sikap keluarganya. Dalam podcast Deddy Corbuzier, ia mengungkapkan kepedihan hatinya karena merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu ia bantu tanpa pamrih. Nunung selama ini memang dikenal sebagai sosok yang dermawan. Ia menjadi tumpuan bagi banyak anggota keluarganya, terutama kakaknya dan keluarga. Saat dulu Nunung sempat membantu untuk biaya operasi sang kakak. Bukan hanya biaya pengobatan, ia juga ikut turun tangan menyediakan dana pernikahan untuk keponakan-keponakannya, bahkan membiayai pendidikan cucu dari kakaknya. Namun saat dirinya jatuh sakit dan membutuhkan dukungan, tidak ada satupun dari mereka yang datang menjenguk, apalagi memberikan bantuan. Ironisnya, ketika Nunung harus meminjam uang 15 juta rupiah hanya untuk membeli obat, ia malah ditagih dengan cara yang menyakitkan. Deddy Corbuzier yang mendengar curhatan tersebut hanya bisa menggelengkan kepala. Ia pun bertanya apakah Nunung pernah menerima ucapan terima kasih atas semua pengorbanannya. Kini, keluarga yang dulu ia bantu sudah sukses dan hidup nyaman. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang merasa perlu membalas kebaikan Nunung atau sekadar mengingat jasanya. Sambil bercanda, Deddy Corbuzier menyamakan keadaan Nunung dengan seekor sapi perah yang terus-menerus dimanfaatkan tanpa henti. Nunung sendiri menyadari bahwa dirinya telah banyak berkorban untuk orang-orang yang kini tidak lagi peduli padanya. Namun, meski kecewa, suaminya terus menguatkannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Di antara kalian semua pasti juga pernah ngerasain kita nolong orang capek-capek, orang itu nggak pernah mau nolongin kita. Padahal kita nggak ngarep, tapi balas budi lah. Masuk berita ke Ibu Plovren. Aduh, ini macam mana pula? Dulu hidup senang, ditanggung, dikasih makan, semua kebutuhan dibayari. Giliran yang bantu susah, malah pura-pura buta dan tuli, ya kan? Nunung ini sakit, butuh biaya, tapi keluarga yang dulu enak numpang hidup sama, itu ngilang entah kemana. Kok bisa? Dulu dikasih duit, diterima dengan tangan terbuka, tapi pas giliran ngebantu, tangan mendadak kaku, ya kan? Dasar mental nebeng, emang waktu ada untungnya aja ini enaknya ini. Bukan minta balas budi besar-besaran, cuma sedikit empati aja, tapi itu pun gak ada. Giliran Nunung gak ada nanti, baru pura-pura nangis sesegukan di TV. Malulah, aduh, udah dibantu kok malah lupa. Kayak mana? Lu baca berita Mbak Nunung kan yang kemarin rame, yang katanya kakaknya kemarin sakit, Mbak Nunung yang rawat, Mbak Nunung yang keluar duit abis-abisan, giliran Mbak Nunung yang sakit malah kagak ada yang nolong, kagak ada yang rawat, minjem duit 15 juta aja ditagi-tagi. Menurut gue cerita keluarga kayak Mbak Nunung gak asing deh, banyak loh di Indonesia yang keluarga tuh kayak begini. Bahkan di sekeliling gue juga ada yang udah ditolong mati-matian tapi ujung-ujungnya gak tahu diri. Makanya gue pernah ngomong gini sama mak gue tuh gak peduli dengan hubungan darah. Gue adalah orang yang totally cermin. Gue akan baik sama lo kalau lo baik sama gue. Udah, gue akan setia sama lo kalau lo setia sama gue. Karena gue orangnya pemikir banget. Kalau orang udah baik sama gue, kenapa gue harus jahat sama tuh orang? Dan gue orangnya tuh gampang banget sakit hati. Gue akan nolong semampu gue, sebisa gue, tapi gue nggak akan bela-belain buat dia. Karena gue menyaksikan sendiri kalau manusia tuh gampang banget berubah, apalagi di depan duit. Jangankan orang lain, keluarga aja nggak inget. Belajar dari Mami Nunung, kalau seandainya kita punya uang, jangan terlalu diambur-amburkan. Karena apa? Nggak semua orang tuh tahu berterima kasih. Karena apa? Orang tuh kebanyakan nggak tahu diri. Di saat kita banyak uang, oke, kita bantu semuanya. Tapi belum tentu di saat kita nggak punya uang, boro-boro nggak usah kita minta bantuan. Diakuin pun kagak. Jadi untuk kalian yang lagi di atas, lagi banyak duit, please, kalau ngebantu orang secukupnya, apalagi saudara. Saudara itu kebanyakan, katanya menurut agama tertentu, kalau kita mau berbuat baik ke orang terdekat, masalahnya kadang kebanyakan orang terdekat, kalau ditolong nggak tahu diri ketimbang orang lain. Banyak orang lain ditolong malah baiknya melebihi darah kita, sedarah. Tapi yang sedarah kadang malah kayak anjing. Jadi untuk kalian yang bener-bener pengen ngebantu orang,
atau saudara itu benar harus hati-hati, harus ada minimnya. Karena apa? Nggak semua orang tuh tahu diri dan tahu berterima kasih untuk dibantu ya. Karena apa? Kalau kalian banyak uang, ibaratnya kalian ludah, kalian tuh akan dijilatin sama mereka. Coba kalian nggak punya uang, ibaratnya kalian tuh boro-boro lewat aja, mereka nggak mau lihat. Jangankan kok mereka main atau angkat telepon, lewat aja mereka nggak mau lihat. Cukup sekian dan terima kasih. Intinya menolong sewajarnya aja, oke? Nonton deh podcast ini. Aku kemarin nonton, aku nangis loh. Ya memang dalam setiap keluarga pasti ada nih malaikat-malaikat seperti Mbak Nunung ini yang dikirim oleh Tuhan untuk membantu keluarganya. Dan tingkat keikhlasannya luar biasa banget. Jadi Mbak Nunung ini membantu secara rutin tiap bulan 50 anggota keluarganya. Dikala ia sehat dan punya pekerjaan rutin. Sekarang gak punya pekerjaan rutin, sakit-sakitan, bolak-balik ke dokter, dia masih membantu 20 anggota keluarganya secara rutin. Ada memang orang-orang yang punya kebahagiaannya adalah membantu anggota keluarganya. Dan saya kenal orang seperti ini. Jadi orang-orang yang berhati malaikat ini, biar dikasih logika apapun gak masuk di pikiran mereka. Dompet mereka tidak pernah terkunci begitu melihat ada keluarganya yang membutuhkan. Kasih aja kailnya, jangan kasih ikannya. Gak segampang itu logika berpikir mereka. Mereka tuh beda dengan kita. Dan ketika anggota keluarganya yang ditolong itu sudah bahagia, terkadang manusia-manusia malaikat ini dilupakan. Merekanya nggak apa-apa, akunya yang kadang-kadang sakit hati. Jadi saya mau shout out buat kalian yang sudah dibantu maksimal oleh anggota keluarga yang berhati malaikat ini. Sebentar lagi hari raya. Jangan lupa mampir, sowan, nengokin, WA, telepon. Kalau bisa berkunjung di hari pertama atau hari kedua. Tangan kosong gak apa-apa. Karena buat mereka, untuk mengetahui bahwa kalian sudah baik-baik saja, itu sudah lebih dari cukup. Mumpung ini mau hari raya. Dan untuk kalian yang sudah banyak membantu keluarga, Tuhan memberkati kalian. Dan boleh nggak komen, kenapa sih kalian ikhlas banget? Dan buat kalian yang sudah dibantu oleh orang-orang yang berhati malaikat ini, barangkali bisa komen juga bantuannya seperti apa. Ya guys, nonton, siap-siap tisu. Guys, sudah tahu ada yang viral belum? Mbak Nunung di podcastnya Om Deddy. Jadi Mbak Nunung ini, di saat Mbak Nunung ini viral dan terkenal, beliau ini bisa dikatakan berkecukupan ya. Dan beliau di saat terkenal itu membantu banyak saudaranya. Dan di saat Mbak Nunung sedang terjatuh karena sakit, tidak ada satupun keluarga yang dia bantu untuk membantunya. Ya, aku pengen sedikit sharing guys ya. Mbak Inang Jogja baru berada di posisi tersebut. Mbak Inang Jogja menjadi tulang punggung banyak keluarga. Ada rasa ketakutan seperti yang terjadi yang dilakukan seperti Kak Nun. Mbak Inang sempat ada pikiran suatu saat Mbak Inang Jogja sudah tidak seperti ini, apakah saudara-saudaraku mau membantu? Tapi kita tidak bisa menyamaratakan semua saudara seperti saudaranya Kak Nunung ya. Di sini Mbak Inang Jogja akhirnya berpikir positif. Mbak Inang melakukan kebaikan itu seperti kita menggunakan tisu. Setelah kita melakukan kebaikan, kita buang. Jangan berharap untuk kembali. Dan bagaimana cara supaya Kak Inang Jogja bisa bertahan nanti kelak suatu saat di masa tua kita. Makanya Mbak Inang hidup sederhana. Mbak Inang nggak mau menghambur-hamburkan uang Kak Inang untuk hal-hal yang tidak penting. Mbak Inang lebih suka menggunakan baju sehari-hari, hidup apa adanya, ya makan sebisa kita, yang nantinya dana yang kita punya bisa kita simpan di saat hari tua. Ibaratnya, jangan sampai kita memiliki 10 ayam, ya 5 ayam kita berikan ke orang. Kalau aku punya 10 ayam, aku akan memberikan ke orang itu sekitar 1 atau 2 ayam. Sehingga aku memiliki amunisi 8 ayam. Aku cukup hidup apa adanya, supaya cukup nanti sampai di hari tua. Apa sih yang bisa kita ambil dari hikmah ini? Bahwa
Gunakanlah kebaikan itu seperti kamu menggunakan sebuah tisu. Setelah kamu menggunakan tisu, buanglah tisu. Jangan berharap kebaikanmu itu akan dibalas oleh orang yang kalian beri kebaikan. Mbak Inung Jogja sempat ketakutan juga akan terjadi seperti Mbak Nunung. Ya, yang akhirnya Mbak Ilham lebih memilih untuk hidup sederhana, hidup apa adanya, tetap melakukan kebaikan, mengumpulkan doa-doa baik. Selain ibu kita, siapa yang mendoakan kita? Ya, di saat ibu kita sudah tidak ada, siapa yang mendoakan kita? Kita butuh doa-doa baik dari orang-orang supaya kehidupan kita bisa lebih baik lagi. Buat kalian yang lagi ada di posisi seperti Mbak Nunung, semangat ya. Pasti nantinya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua yang sudah melakukan kebaikan. Semangat sayangku semua.